Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang karena pergumulan, karena rutinitas hidup membuat kita lelah dan beban berat. Tetapi kita bersyukur Tuhan setia dan berjanji akan senantiasa menopang hidup kita, sehingga kita mampu dan kuat menjalani hidup dengan baik. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan Yesus, di dalam doa ini kami mengakui tidak jarang kami merasa capek, merasa lelah, bosan dalam jalan hidup karena rutinitas hidup
pergumulan, sakit penyakit yang kami alami. Tetapi dalam doa ini kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa dekat, menopang kami, menguatkan kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menjalani hidup dengan baik dari hari ke hari. Biarlah kami senantiasa merasakan dan senantiasa dikuatkan oleh topangan-Mu itu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 3 ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika itu Daud sedang dalam situasi yang teramat sulit karena ia sedang melarikan diri dari kejaran putranya sendiri Absalom yang berusaha membunuhnya dan merebut tahtanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti itu pasti perasaan Daud bercampur aduk. Satu sisi dia merasa dikhianati, dikecewakan, ditinggalkan. Di sisi lain, dia merasakan sedih karena anaknya yang sudah dibesarkan saat ini akan membunuh dan merebut tahtanya. Kecewa, merasa dikhianati, ditinggalkan, sedih itulah yang membuat Daud berbeban berat pada waktu itu. Meski demikian, saudaraku, Daud tidak berkeluh kesah atau tidak mengasihani diri sendiri, tapi ia terus memperkatakan iman kepada Tuhan, kepada dirinya atau dalam dirinya. Karena ia tahu bahwa Tuhanlah pengharapan hidupnya. Karena ia yakin bahwa Tuhan senantiasa menopang hidupnya. Tuhan senantiasa dekat, tidak pernah meninggalkan hidupnya. Dan Tuhan pun akan memampukan Daud untuk keluar dari permasalahan, kesulitan, dan beban berat yang ia alami pada waktu itu. Sehingga saudaraku, Daud mengatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah beban berat yang ia alami, Daud memilih untuk terus mengarahkan pandangannya kepada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Daud memilih terus meyakini bahwa topangan Tuhan itu akan senantiasa membuat dia mampu dan terus berani melangkah di dalam beratnya hidup yang ia alami. Dia yakin juga bahwa topangan tangan Tuhan itu akan mampu melepaskan Daud, melepaskan dirinya dari ancaman pembunuhan Absalom pada waktu itu. Sehingga walaupun mengalami beban berat, Daud tetap kuat dan tabah menjalani semuanya dengan baik karena Tuhan menopang hidupnya. Demikian juga dengan kita, saudaraku, seberat apapun beban yang kita pikul, sebanyak apapun permasalahan yang menimpa kita, sebanyak apapun tugas-tugas yang diembankan kepada kita, mari kita meyakini di dalam segala kelemahan kita, Tuhan senantiasa menopang kita. Sehingga di saat kita mengalami dan merasakan topangan tangan Tuhan itu, maka kita pun akan kuat, mampu menyelesaikan semuanya dengan baik, dengan setia, sehingga kita pun akan meraih yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Amin. Ku
sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan dimanapun kami berada, mampukan kami untuk mengalami topangan Tuhan itu. Sehingga ketika kami mengalami topangan Tuhan, kami pun mampu menjalani hidup dengan baik, melakukan yang terbaik, dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Berdoa biarlah berkat, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kerukunan kami alami di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa biarlah pekerjaan kami juga membuahkan rezeki yang cukup dan membahagiakan kami sekeluarga. Berdoa bagi pelayanan kami di gereja, agar kami mampu memberi yang terbaik dengan talenta yang Tuhan titipkan kepada kami, sehingga pelayanan kami memberkati kami dan juga memberkati orang-orang yang kami layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.